Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu sehat, semangat dalam mengikuti pelajaran agama kelas 6 semester 1 pelajaran ke-1. Mari belajar Al-Quran surat Al-Kafirun. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Sekilas pengenalan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109. Jumlah ayat surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun yang berarti orang-orang kafir dan diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Berikutnya kita akan belajar cara membaca surah Al-Kafirun. Anak-anakku sekalian, Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tata cara memulai membaca Al-Quran yaitu sebelum membaca surah Al-Kafirun, sebaiknya kita membaca isti'adzah dahulu dan dilanjutkan dengan basmalah. Baik anak-anakku, marilah kita membaca isti'adzah dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Dilanjut ayat kedua, La a'budu ma ta'budun. Ayat ketiga, Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat keempat, Wala ana 'abidum ma abattum. Ayat kelima, Wala antum 'abiduna ma a'bud. Terakhir ayat yang keenam, Lakum dinukum waliyadin. Anak-anakku,
ketika kita mengaji atau membaca surah Al-Quran, maka kita harus memperhatikan tajwidnya. Apa Bu Guru tajwid itu? Yaitu ilmu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar ya. Anak-anakku kelas 6, tentunya kalian sudah paham dengan tanda fathah, tanda kasroh, tanda dhammah, tanda tanwin ya. Ada fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, tanda sukun, tanda tasdid. Nah, anak-anakku, kita sebagai seorang muslim harus paham tentang cara membaca Al-Quran. Yaitu di samping itu anak-anakku mengaji tentunya membaca Al-Quran itu dimulai dari sebelah kanan ya. Terus harus memperhatikan dengan lafal dan makhraj yang benar ya. Anak-anakku cermati ya lafal-lafal dalam surah Al-Kafirun. Perhatikan ayat-ayatnya ya. Terus nanti anak-anakku juga belajar membacanya dengan tartil. Biar nanti itu cepat lancar, maka harus dibaca dengan berulang-ulang. Nah, anak-anakku, kita akan mempelajari ilmu tajwidnya, nggih. Biar anak-anakku lebih paham dengan surah Al-Kafirun ya. Makanya kita bahas yang pertama, ayat ke-1. Qul ya ayyuhal kafirun. Pada ayat pertama ini anak-anakku ada mad tabi'i ya. Ada mad tabi'i ya, ada mad tabi'i. Di samping itu ada alif lam qamariyah. Dan terakhir ada mad alif bisukun ya. Dan ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Lafal la di situ ada mad tabi'i ya, ada mad tabi'i. La, ada lagi kata ma ta'budun, ma juga mad tabi'i. Dan yang terakhir ada mad alif disukun. Dilanjut ayat yang ketiga, yaitu adalah sama dengan ayat yang kedua, disebut juga dengan mad tabi'i. Dilanjutkan ada antum. Di situ adalah bacaan ikhfa hakiki ya. Terus ada lagi antum, ada mim sukun bertemu ain, maka di situ disebut juga dengan hukum idhar syafawi. Dilanjutkan berikutnya adiduna, duna ada dhammah bertemu waw sukun, di situ disebut dengan mad tabi'i. Ada yang terakhir di situ mad tabi'i bertemu alif ya. Di lain kata maka disebut itu adalah mad jaiz munfasil. Dan di akhir hurufnya ma'bud, di situ ada qalqalah kubro. Anak-anakku ingat, qalqalah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu qalqalah sugro dan yang kedua qalqalah kubro. Qalqalah kubro di sini karena di akhir kalimat. Baik, ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum ya. Wala la itu juga mad tabi'i bertemu alif, di lain kata maka itu disebut mad jaiz munfasil. Ada abidun, ada mad tabi'i. Abidum ma ada dhammah tanwin bertemu mim, maka itu disebut idgham bi gunnah. Ma mad tabi'i. Abattum
abattum ya. Ayat yang kelima, wala antum, sama dengan di atas. Bacaan mad tabi'i bertemu dengan alif maka dia mad jaiz munfasil. Ada antum ya. Ayat ketiga dengan ayat kelima itu sama, maka otomatis hukumnya sama ya. Dan yang terakhir ayat yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Iya, lakum di ada mim sukun bertemu dal, maka itu disebut idhar safawi. Di ada kasrah bertemu ya sukun, maka itu disebut dengan mad tabi'i. Dinukum wa, mim sukun bertemu wa, maka itu disebut dengan idhar safawi. Waliyadin, maka yang terakhir adalah mad arid li sukun. Itu jadi anak-anakku, kita di sini belajar tajwidnya surah Al-Kafirun biar anak-anakku semakin paham dengan tajwidnya. Kalau tajwidnya paham, maka nanti cara membacanya akan benar ya anak-anakku. Setelah itu kita akan membaca surah Al-Kafirun ayat dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik anak-anakku, belajar kita sampai di sini dulu. Untuk tugas anak-anakku sekalian, yang pertama yaitu menulis surah Al-Kafirun beserta artinya. Yang kedua, menghafal surah Al-Kafirun beserta artinya. Dan ketiga, membuat rangkuman tentang materi yang didengarkan. Jadi anak-anakku, terima kasih, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga pada kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.